Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang, orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Tema renungan kita hari ini, harapan di tengah penderitaan. Kapak rannuanan lan kamaparisan. Sahabat renungan harian, ketika kita sedang mengalami penderitaan, maka saat itu kita membutuhkan penghiburan yang bisa membuat kita merasa tenang dan memiliki pengharapan bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan dan penderitaan itu akan berakhir pada masanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebuah penghiburan di tengah penderitaan disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia berada di dalam kurungan. Penghiburan yang disampaikan Tuhan dengan harapan menjaga umat Tuhan yang berada dalam pembuangan untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan dan memberikan kepastian bahwa janji Tuhan untuk memulihkan mereka itu benar-benar akan terjadi. Dalam ayat 7 dikatakan, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Sebuah janji yang sangat menghiburkan hati Yeremia untuk disampaikan kepada bangsanya. Tidak hanya itu, Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, serta menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Tuhan, juga kota yang hancur karena murkanya akan dipulihkan menjadi pokok kegirangan, ternama,
terpuji, dan terhormat baginya di depan segala bangsa di bumi. Apa yang disampaikan Tuhan adalah bukti bahwa kepedulian dan kasih Allah tidak akan pernah pudar. Ia menghukum umatnya tetapi tidak membinasakan mereka, namun menginginkan pertobatan dan akan memulihkan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan yang kita alami hari ini harus meyakinkan kita bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Namun Ia menginginkan kita memperbaiki cara hidup kita dan hidup berserah kepadanya dalam situasi apapun. Karena itu, percayalah bahwa dalam kuasa-Nya selalu ada harapan untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Betapa berbahagianya kami ya Tuhan, di tengah-tengah segala situasi dan kondisi hidup yang kami jumpai. Sesungguhnya firman-Mu terus menopang kami, menjadi suluh bagi langkah kami, bahwa kami hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami selalu percaya bahwa selalu ada harapan di setiap segala situasi, termasuk di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Tolong kami untuk terus menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Bapa kami dalam surga, biarlah dalam perjalanan hidup ini dengan tuntunan dan kasih sayang Tuhan, setiap kami umat-Mu akan sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan kiranya juga terus berbuah baik dalam kehidupan umat Tuhan. Dan biarlah anak-anak akan terus diberkati dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Bahkan perjuangan anak-anak muda kami dalam menata masa depan bersama dengan Tuhan, kami yakin masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah. Demikian juga ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit, kami menaruh pengharapan kami. Tuhan tolonglah, pulihkanlah mereka, kuatkan mereka melewati apa yang sedang mereka hadapi. Mereka yang berduka cita, mereka yang bergumul karena berbagai hal, kami percaya oleh kuasa Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, mereka akan dapat menghadapi segala hal. Kami terus menopang dalam doa, kiranya Tuhan terus berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, biar mereka terus bahagia gembira di masa tuanya. Mereka terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, dan mereka menjalani kehidupan ini dengan berserah hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan terus sempurnakan sukacita yang boleh dialami oleh jemaat Tuhan melalui pertambahan usia, melalui kesuksesan, keberhasilan yang mereka raih, bahkan juga ya Tuhan, apa yang mereka boleh capai dalam kehidupan mereka, kiranya terus menjadikan mereka juga untuk selalu bersyukur dalam segala hal, terus memaknai kehidupan ini dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan bersama di tengah bangsa ini, bahkan di tengah dunia ini, dari situasi pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah, pulihkanlah bangsa kami dan dunia ini, dan terus tolong kami sebagai umat-Mu untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan benar. Bapa dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan. Mohon ampun untuk segala dosa kami dan sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian, demikian renungan harian kita dan doa bersama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.